Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Francisco, NPM A1H0180668. Saya dari semester 7, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Kali ini kita masuk ke materi yang kelima, yaitu Filsafat Pendidikan sebelum abad ke-20. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad ke-20? Yang pertama, perkembangan filsafat umum. Berpijak pada pemikiran Pojawijatna tahun 1986, periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi empat, yaitu yang pertama filsafat Yunani, yang kedua filsafat Hindu, yang ketiga filsafat Islam, dan yang keempat filsafat Eropa atau filsafat modern. Yang pertama yaitu filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sezaman dengan Thales, Anaximenes, berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara, dan Pythagoras berpendapat dasar segala sesuatu adalah bilangan. Selanjutnya yang B, filsafat Hindu. Sejak abad 10 1000 Masehi, perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Pojawijatna tahun 1986. Vedisme berhubungan dengan konsep hidup bangsa Arya yang berpindah dari Iran ke tanah datar Sungai Indus. Mereka hidup lebih teratur dan menjaga kemurnian darahnya agar tidak bercampur dengan darah penduduk setempat. Walaupun lama-kelamaan percampuran daerah itu terjadi juga. Selanjutnya bagian yang C, filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seseorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. Harun al-Rasyid, khalifah Daulat Abbasiyah yang sudah berpikiran maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memberi fasilitas untuk pengajian ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Selanjutnya bagian yang D, filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Alam pemikiran klasik Yunani sempat ditinggalkan oleh orang Eropa ketika berlangsungnya kristenisasi di Eropa. Pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. Pemikiran ini didukung oleh Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Selain empirisme, terkenal pula filsafat kritisme yang mempersoalkan bahwa pada rasionalisme dan empirisme amat jelas pertentangan antara budi dan pengalaman yang diragukan, manakah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Teori kritisme mencoba mengkritisi kedua sumber itu dan memberi keterangan berupa syarat-syarat untuk mencapai kebenaran. Tokoh yang terkenal membawa paham ini adalah Immanuel Kant. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.